Kita bahas mengenai SAPP ya, akuntansi pemerintah pusat. Ini ada pokok bahasanya ini dasar hukum SAPP, lalu pengertian tujuan karakteristik dan ruang lingkup, kerangka umum gitu ya. Lalu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pun, lalu ini pelaporan keuangan instansi, rekon, review, kemudian LKPP gitu ya. Nah, dasar hukum adanya sistem akuntansi pemerintah pusat ini diatur di Undang-Undang Nomor 1 Perbendaharaan gitu ya. Jadi di situ di penjelasannya gitu ya. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi gitu ya. Dan akuntabilitas perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan gitu ya. Pakai akhiran an gitu ya, pemerintahan gitu ya. Nah, ini PMK-nya PMK 213 tahun 2013. PMK nomor 215 tahun 2016 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat gitu ya. Nah, ini coba nih. Hmm, kalau kalian baca, sorry ya bentar ya. Di 2020. Hmm. Nah ini tentang SAPP ya. 215 tahun 2016 gitu ya. Kemudian, nah ini pengertian SAPP. Di PMK 2115 disebutkan bahwa namanya sistem ya, rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain ya untuk mewujudkan fungsi akuntansi ya. Dimulai dari pengumpulan data, nyatet, ikhtisar sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat gitu ya. Jadi di sistem pemerintah pelaporan ya, sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat itu kalau sejak pengumpulan data berarti ini dong Pak, ya bukti transaksinya itu kan kalau transaksi itu lengkap dan validitasnya, nah gitu berarti kita bisa ngakuin, eee, transaksi itu valid gitu ya dan reliable gitu ya. Kemudian sorry ya ini agak lemot nih. Nah, SAPP diselenggarakan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri dari 7 jenis utama laporan keuangan gitu ya. 7 jenis laporan keuangan utama. Tadi seperti tadi sudah disebutkan itu ya. LPSAL dan LAK, enggak, itu ya. LKPP ini semua nih. Pak, ini 7 jenis utama laporan keuangan. Tetapi ini cuma 6 Pak itu. Satunya kemana? Gitu ya. Atau saya baru nyadar itu. Iya Pak, kok cuma 6 ya. Satunya apa kira-kira yang enggak ada? CALK, Pak. Siapa? CALK, Pak. Ratri Dewi. Iya, CLK benar. CLK ya. Ini CLK gitu ya. Us, ini Bapak karena nggak pakai pensil ya, pakai mouse jadi gini. CLK gitu ya. Ini LPSAL, LRA gitu ya. Jadi kalau bilang ini apa namanya dibagi dua nih. Nah ini gini gitu ya. Ini gini. Ini hubungannya gini. Nah LAK ini semua arus gitu ya, baik dari di sini. Ini semua arus pendapatan. Aktivitas ini aktivitas.
Jadi kalau dulu kan ada sistem akuntansi pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi keuangan, laporan keuangan gitu ya, apa dan SAK gitu ya. Karena akan menghasilkan laporan pelaksanaan anggaran karena berkaitan dengan anggaran gitu ya. Berarti berkaitan dengan anggaran itu ada di DIPA gitu ya. Sama tadi sistem akuntansi keuangan untuk laporan keuangan. Untuk mengetahui posisi keuangan kan ada di sini nih, neraca, neraca. Maka ini LULPE neraca, anggaran LRA, LPSA, LALA. Nah, SAP ini dikembangkan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan SAP. Memang SAP kita diatur di PP 71 plus PMK. Gitu ya. Karena di PP 71 ini cuma ada berapa SAP? Ada yang tahu? Atau ada yang masih ingat ya? 71 ini ada berapa SAP ya? Ada 12 gitu ya. Selebihnya ada di PMK. Jadi bukan berarti ini ada PMK 13 gitu ya. Tentang BLU ada 14, 15 gitu ya. Itu PMK-nya. Oke, iris apa ya? Clear all drawing. Kemudian tujuan SAPP. Nah, tujuan SAPP adanya sistem akuntansi pemerintah pusat ya, laporan laporan keuangan pemerintah pusat tadi. Menjaga aset pemerintah pusat gitu ya, dan instansinya. Jadi kita bisa tahu. Nah, nanti kan berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah, dengan LKPP ya, atau dengan pemeriksaan, dengan outputnya. Kita bisa tahu aset kita di situ. Karena ke apa ya? Karena cara pengamanan aset itu termasuk dalam konteks laporan keuangan itu ya, atau konteks pemeriksaan juga. Kemudian menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat. Kemudian menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien gitu ya, secara efisien. Jadi kalau kalian tahu eh D3 ada mata kuliah ini nggak? Teori akuntansi nggak sih? Ada mata kuliah teori akuntansi nggak? Si jadi kalau dalam teori akuntansi itu akan ada, kalian bisa baca nanti ya, bisa baca teori agensi gitu ya, ini teori agensi. Teori agensi. Karena akan ada agen dan prinsipal gitu ya, dan prinsipal. Agen ini pemilik informasi nih. Kalau di sini memang pemerintah gitu ya, pemerintah. Dan prinsipal siapa? Pemilik ya. Pemiliknya siapa? Masyarakat ya, masyarakat. Nah ini nih. Makanya kita harus bikin ini, SAPP tadi, menyediakan informasi guna. Jadi kalau ini tidak hanya berguna bagi manajemen ya, manajemen, tapi juga masyarakat ya. Misal masyarakat mau apa? Kira-kira mau investasi gitu ya. Dia mau investasi nih. Nah, itu perlu itu. Cuma ya kadang jarang juga sih ya apa investasi gitu ya. Masyarakat mau melihat apa namanya? Melihat ini laporan keuangan gitu ya. Saya mau beli suku ngelihat posisi keuangan pemerintah berapa sih utangnya, berapa jatuh tempo, atau enggak inilah utang jangka pendeknya lah gitu ya. Kita pengen lihat cash flow gitu ya. Nggak bisa, ya bukan nggak bisa, bisa, cuma nggak pernah kepikir untuk orang investasi, kecuali memang investasinya besar gitu ya. Ini kalau sebuah negara atau swasta gitu ya.
Bisa nggak ya gitu ya. Karakter SAPP gitu ya, basis akuntansi ini. Laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual gitu ya. Tapi bukan berarti basis kas nggak dipakai. Iya, basis kas dipakai dalam LRA ya. Karena Pak APBN juga disusun menggunakan pendekatan basis kas gitu ya. Meskipun kalau kalian baca di Undang-Undang 17, Undang-Undang 1, itu mereka udah bedain ini mana pendapatan, mana penerimaan gitu ya. Mana pengeluaran, mana belanja gitu ya. Ada yang ingat nggak apa bedanya pendapatan, penerimaan, pengeluaran sama belanja? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat nggak? Selain beda di tulisan sih, tapi definisinya juga beda. Kalau Ayo. nggak salah belanja itu basisnya kas, kalau pengeluaran basisnya akrual, Pak. Nah, harusnya sih begitu ya. Ini di Undang-Undang 17 sih. Kalau di konteks akuntansi memang iya, belanja itu basisnya kas gitu ya. Karena basis akrualnya eh, beban gitu ya. Tapi kalau dalam konteks APBN itu penerimaan dan pengeluaran itu terjadi apabila sudah ada arus kas masuk atau arus kas keluar gitu ya. Sedangkan pendapatan dan belanja itu eh, bentuknya hak dan kewajiban gitu ya. Berarti kan masih hak itu berarti akrual ya. Kewajiban kan juga sama gitu ya, Bapak. Itu dalam konteks ini ya APBN ya, gitu ya. Dalam konteks APBN gitu ya. Eh, kalau dalam konteks akuntansi memang nggak salah tadi yang disebutkan oleh Dimas tadi ya. Oke, jadi ya kita harus inilah ya. Terus, eh, bentar ya ini. Bapak ini sering stop share ini, apa? eh, Laptopnya nge-lag gitu ya. Jadi kalau mau ini harus keluar dulu masuk lagi gitu ya. Keluar dulu masuk lagi. Gitu. Kalau jadi kemarin tuh Bapak kalau nanya mahasiswa itu, iya Pak sering suaranya putus-putus gitu. Nggak tahu ya putus-putus ini pasti masalah jaringan sih pasti. Entah jaringan yang di Bapak atau jaringan di tempat mahasiswa gitu ya. Jadi kalau memang Pak suaranya nggak terdengar Pak nyasa terdengar, beritahu Bapak aja maksudnya. Gitu ya. Chat atau sampai speak up lah gitu ya. Lanjutnya ya. Basis kas tetap digunakan dalam LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas gitu ya. Memang APBN pendekatannya basis kas gitu ya. Karena kalau eh, yang dilihat kan karena performan itu dilihat dari LRA gitu ya. Berapa yang diterima kan kalau kalian masih ingat isi LRA apa? Ada yang ingat nggak isi LRA itu gimana? Ini yang lain nih biar ada kesempatan tadi udah ada Dimas gitu ya. Tri. Yang lain nih masih sepi nih. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sahabat Muhammad. Isi LRA itu yang pertama ada anggaran, terus ada realisasi anggaran, terus ada ini Bu, persentase realisasi anggarannya. Oke 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 oke. Benar. Jadi di LRA tadi Bapak kan bilang performanya dia memang ada anggaran dan realisasi Benar. gitu ya. Komparasi tidak hanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi juga dibandingkan eh, dengan anggarannya ya itu tuh LRA. Kemudian sistem pembukuan berpasangan ya. Untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry gitu ya. Maksudnya single entry itu ya udah misal kalau pendapatan sekian belanja sekian tuh nggak harus balance gitu ya kira-kira gitu, nggak ada hubungannya gitu ya. In this single entry dan ini eh, tidak ada hubungannya nanti dengan atau tidak ada pengaruhnya dengan laporan keuangan yang disusun gitu ya.
makanya dia dicatat secara single entry. Misalnya kan kayak apa KL gitu ya. KL itu apa? Pengguna anggaran ya, pengguna anggaran. Setiap pengguna anggaran punya DIPA gitu ya. Konsepnya gini. Yang punya DIPA itu pasti harus menyelenggarakan akuntansi gitu ya. Harus melaporkan. Kalau dia entes akuntansi pasti dia melaporkan keuangan. Jadi setiap yang punya anggaran gitu. Pak, siapa yang bikin laporan keuangan? Yang punya DIPA gitu ya. Tadi APBN ini kan harusnya ada terusannya. Ini ada APBN. Nah, ini diteruskan, sebenarnya diteruskan nggak langsung APBN sih, ini ada perpres dulu sih, ini perpres gitu ya, perpres gitu ya. Ntar jangan Bapak ngetik aja lah, ini nggak enak nih. Terus ada perpres gitu ya, kalau kalian belajar kan gitu. Di sini DIPA. Nah, APBN itu kan tadi kan kumpulan dari RKKL kan sebelumnya itu kan ada RKKL gitu ya. Ini dimasukkan perpres, perpres baru dibikin DIPA-nya gitu ya. Ini beda sama dengan Pemda. Pemda kan harus ada anggaran kasnya dulu baru bisa. Kita ketika ada DIPA berarti udah bisa belanja gitu ya, baru bisa belanja. Nah, ini akuntansi atas anggaran ini berarti akuntansi atas anggaran atas yang tercantum dalam tadi DIPA gitu ya, DIPA atau APBN gitu. Kalau pemerintah pusat APBN itu dicatat secara single entry gitu ya, bukan tunggal. Kemudian desentralisasi pelaksanaan anggaran, pembentukan unit-unit akuntansi dan laporan keuangan secara berjenjang gitu ya. Nanti ada jenjangnya kan. Jenjang paling rendah itu apa? Masih ingat nggak? Jenjang paling rendah itu apa? Pemilik DIPA. Apa? Maksudnya pejabat inilah, pejabat perbendaraan lah itu hitungannya gitu ya. Adalah kuasa pengguna anggaran. Berarti kan kuasa pengguna anggaran itu apa? Unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, WAKPA gitu ya. Nanti sampai unit akuntansi paling atas kan pengguna anggaran, WAPA gitu ya. Ada nanti sebelumnya ada pembantu pengguna anggaran, ada eselon 1, seperti saya kan gitu ya. Nanti berurutan nanti gitu ya. Kemudian ada BAS nih, kodifikasi elemen transaksi, akuntansi dan laporan untuk memudahkan dalam penganggaran dan pertanggungjawaban. Nah, ini BAS ini ya, kalian harus bisa beda ini BAS antara, kalau kemarin BAS yang di Pemda itu ada berapa? Ingat nggak? Ada berapa kemarin BAS di Pemda? Ada berapa angka? Ada 8 kan ya. Satu kan apa? Aset gitu ya. Sampai ke 8 itu beban. Kalau dulu 9. Nah, di pemerintah pusat itu dia tidak mengenal perbedaan BAS gitu ya, tidak mengenal perbedaan BAS kayak kayak di Pemda. Misal kalau Pemda kan 4 itu pendapatan LRA, 7 itu pendapatan LO gitu ya. Kalau di pemerintah pusat sama, 4 itu pendapatan dan antara LRA sama LO sama gitu ya. Kodenya depannya 4 gitu ya. Begitu juga belanja beban sama 5 gitu ya. 5. Dia nggak bedain gitu ya, nggak bedain. Makanya kalian harus tahu lah. Harus bisa membedakan gitu ya. Kemudian SAP, nah, panduan dalam melakukan pengakuan, pengumpulan, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi keuangan gitu ya. Ini Bapak jadi udah sebutkan juga nih SAP tadi ya. Ada di PP 71 gitu ya, sama di PMK. Nah, ruang lingkupnya nih, SAPP itu buat apa sih gitu ya, namanya pemerintah pusat gitu ya. Berarti SAPP ini wajib diselenggarakan oleh seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat. Berarti siapa nih yang ada di pemerintah pusat? Ya KL gitu ya. KL, BUN gitu ya. Pokoknya yang pemerintah pusat ya.
Berarti pemerintah daerah tidak gitu ya. Kemudian unit akuntansi dan laporan keuangan pada pemerintah daerah ini ada nih. Unit akuntansi dan laporan pada pemerintah daerah dalam rangka apa? Ini pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Loh, kok ada Pak ini Pemda Pak? Nah, konteksnya ini SAPP itu APBN itu ya, APBN. APB, APBN itu ya, APBN itu ya, konteks APBN. Karena kan gini, dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu anggarannya punyanya KL gitu ya, punyanya kementerian lembaga gitu ya. Hanya pelaksanaannya di daerah. Kan kalau kalian masih ingat dekonsentrasi itu kan pendelegasian gitu ya, pendelegasian kepada daerah gitu ya. Ini pada provinsi misalnya gitu ya. Kalau dekonsentrasi itu biasanya itu non fisik, kalau tugas pembantuan itu fisik ya. Karena lokasinya di daerah, maka kan nggak mungkin nih yang ngerjakan orang pusat, makanya yang ngerjakan satker di daerah, SKPD di daerah gitu ya. Di daerah ini SKPD-nya ya, bukan Pemdanya gitu ya, SKPD-nya. Nah, SKPD itu nanti dia dapat DIPA gitu ya. Kalau kalau di daerah kan DPA kan ya, kalau ini kan DIPA. Nah, coba ya. Nih, kalian harus bisa membedakan DIPA versus DPA gitu ya. Salah. Sorry ini ya. Ini APBN. Nah, ini APBD. Nah, DIPA itu kalau di daerah dalam rangka Dekon TP gitu ya. Nah, ini versus APBD itu apa? Desentralisasi gitu ya. Nah, desentralisasi. Bapak singkat DF ya, desentralisasi fiskal gitu ya. Ini kalian harus bedain nih. Harus bisa membedakan gitu ya. Supaya tidak tersesat gitu ya. Ini biasanya kalau di pertanyaan pilihan ganda sering pelaksanaan dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasi itu duitnya APBN, duitnya di APBN itu dia nginduknya di KL nih ya. KL ini ya. KL. Bukan di Pemda ya, bukan di Pemda. Pemda atau SKPD, bukan di situ ya. Bukan SKPD. Bukan. Dekon TP tadi dia ke apa namanya? Punya KL tapi diselenggarakan di daerah gitu ya. Pertanggungjawabannya SKPD di daerah tadi ngelaporin ke kementerian lembaga gitu ya. Jadi dia tidak bertanggung jawab ke APBD tetapi bertanggung jawab nanti ke APBN gitu ya. Karena apa? KPA-nya itu SKPD-nya, bukan apa namanya? KL-nya ya. Jadi KL itu hanya sebagai apa? Pengguna anggaran gitu ya, pengguna anggaran. Nanti kan berkaitan dengan KL ini PA gitu ya, ini APBD. PA-nya siapa nih? PA-nya ini nih. Ini PA-nya ini nih. Mana ya? Nah, inilah PA gitu ya. Ini PA nih. Sahnya PA. Sorry ya. Nah, itu. Oke. Ini nggak terasa juga ya, ini udah aja nih bentar ya. Eh, kita sampai mana? Ini baru slide keberapa nih ya? Oh, nggak lihat juga, nggak ada nomor slide-nya ini. Masih banyak lah itu ya.
Kemudian unit akuntansi BUN ya. Nah, nih, unit atau entitas yang dikecualikan dari SAPP adalah Pemda yang dananya bersumber dari APBD tadi ya, kalau kita sudah tahu. Kemudian BUMN dan BUMD gitu ya. Pak, emang BUMN, BUMD kan ada juga Pak dari APBN Pak. Ya tapi kan dia langsung nggak nginduk di KL duitnya kan gitu ya. Ini karena ada hubungannya nanti sama siapa mbahnya yang punya anggaran itu, gitu, kira-kira gitu ya. Jadi di PA-nya itu dia nginduk kemana gitu ya. Nah, gitu. Oke lanjut. Nah ini ada SAPP gitu ya. SAPP tadi sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat gitu ya. Itu dibagi dua, ada sabun gitu ya, ada sabun, ada ada sabun. Nah ini sabun ini eh, Menteri Keuangan selaku BUN gitu ya. Kan Menteri Keuangan kan dua ya, Menteri Keuangan selaku BUN dan selaku pengguna anggaran ya, misalnya. Nah kalau dia sebagai pengguna anggaran, ya dia pakai ini sistem akuntansi instansi gitu ya. Nah ini pakai SEIBA, dikasih sistem akuntansi instansi berbasis aktual gitu ya, sama Smart BMN ya. Ini sistem akuntansi barang milik negara gitu ya. Karena ini kan pasti kalau beli pasti akan dicatat. Nah ini harusnya rekon sama. Cuma ini rekonnya sama DJKN, yang ini sama KPPN, DJPP. Nah ini disusun dalam rangka LKKL. Nah LKKL itu ini Saiba dan Simak BMN, SAI. Gitu. Kalau sabun itu ada banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada Siap, ada Saup, Sikubah. Nah, nanti akan dibahas satu-satu gitu ya. Kalau sempat ya. Maksudnya kalau nyampe gitu ya. Ya, akan dibahas satu-satu nih. Menghasilkan LKBUN. Ini semua punya pembantu pengguna anggaran. Ini PA-nya Menteri Keuangan, cuma ada pembantu pengguna anggaran. Nah, ada konsep PPA. Pembantu pengguna anggaran itu cuma ada di sini nih, di BUN. Di sini nggak ada pembantunya. Dari PA, ya langsung di kuasa pengguna anggaran. Kalau di sini ada PPA. PPA itu diselenggarakan oleh unit vertikalnya Kementerian Keuangan gitu ya. Unit organisasi. Jadi kalau kita bicara BUN, BUN itu kan orang person ya, pejabat. Tapi kalau PPA itu organisasi, unit organisasi. Misal kayak apa ya, Sikubah lah, hibah ini ya. Ini misal unit organisasinya apa yang hibah ya, CPPR lah gitu ya misalnya. Ya udah, atau misalnya SATD, DJPK. Dia pembantu pengguna anggaran siapa ya? Ya DJPK atau mungkin direktorat apa gitu ya. Bisa saja KPA-nya bukan di sini juga. Misal kayak Sikubah ini. PPA-nya di sini, hibah, cuma karena hibah daerah, KPA-nya di sini nih. Nah, DJPK bukan SATD ya, beda organisasi gitu ya. Kan di Kementerian Keuangan kan ada beberapa unit eselon 1 itu ya. Nah, itu bisa berbeda. Atau mungkin misal kayak subsidi gitu ya, subsidi itu ya. Transaksi khusus lah misalnya, transaksi khusus misalnya gitu ya. Nah, itu nanti misal karena berkaitan dengan subsidi bisa aja misal Kementerian Pertanian atau departemen dengan dinas pertanian apa Kementerian Pertanian misal gitu ya, karena subsidi pupuk misal gitu ya. Meskipun SATK-nya misal DJA, PPA-nya gitu ya, nanti bisa berbeda gitu, KPA-nya. Nah ini apa namanya? Nanti akan dikompilasi menjadi laporan keuangan BUN oleh DJPB gitu ya. LKKL, nah ini nanti dilaporkan semua ke DJPB itu ya. Nanti ada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan yang akan mengkonsolidasikan antara LKKL dan LKBUN gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini.
Nah, sorry. Ini SAI, Sistem Akuntansi Kementerian Keuangan, Sistem Akuntansi Instansi gitu ya. Sorry. Ini Bapak pengen ngilangin mana ya? Biar Bapak nggak ketutupan. Head name of anotasi. Head video panel. Oke, head video panel. Nah, ini SAI, nah ini ada transaksi BMN, ada transaksi yang berkaitan dengan anggaran gitu ya. Ada transaksi realisasi, ada transaksi penyesuaian gitu ya. Nah, ini keempat transaksi ini tadi kan masuk ke dalam tadi ada dua kan, unit akuntansi dan pelaporan barang SIMAK BMN dan unit akuntansi pelaporan keuangan SAI tadi ya. Ini SAI. Nah, ini SAI, ini kan dari SAI kan. SAI masuk SAI sini akan membentuk LKKL gitu ya. Kemudian di sini yang punya BUN, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada masing-masing subsistem BUN. Ini ada transaksi anggaran, non anggaran, realisasi dan penyesuaian gitu ya. Jadi kalau anggaran berarti ada di anggaran, di DIPA atau di APBN gitu. Non anggaran berarti non gitu ya. Non DIPA gitu ya. Nah, ini biasanya tapi nanti akhirnya masuk ke DIPA gitu ya. Nah, ini unit akuntansi dan keuangan pada masing-masing subsistem BUN ini akan masuk ke dalam SA BUN. Nah, ini akan menghasilkan LK-BUN. Nah, LK-BUN dan LKKL ini akan menghasilkan LKPP ya. LKPP unaudited. Nah, diserahkan ke BPK. Kalau ini kan aturannya ini kan 3 bulan ya. 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, nah KL atau pengguna anggaran harus menyampaikan laporan keuangan itu ya kepada Kementerian Keuangan ya. Ini ke DJPB nanti ya. Ini sama. Ini 3 bulan jadi LKPP, ini kan gabungnya. Nah, sebenarnya 2 bulan, 3 bulan jadi LKPP. Nah, ini terus disampaikan ke BPK kan itu kan BPK. Nanti sebelum diserahkan ke Dewan gitu ya. Sistem akuntansi dan laporan keuangan BUN, nah ada BUN pengelola kas gitu ya, siap gitu ya. Ada BUN pengguna anggaran, BA BUN gitu ya. BA BUN kan kalau BA-nya Kementerian Keuangan itu 15 ya di kita. Kalau BA BUN itu 999 ya. 999 titik berapa? 01 apa gitu ya. Ini ada SAUP, Sikubah, SAIP, nah, SATD, SABS, SABL gitu ya, jelas. Sama SATK. Nah, ini. Kita lihat di sini. Ini ada Wabun 9900 DJPB gitu ya. Lalu ada Wabun pengelola utang pemerintah 01 DJPPR gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan SAUP gitu ya. Nanti ada Sikubah DJPPR juga pengelola hibah 9902. Ini PPA-nya di sini nih, PPA-nya nih, pembantu pengguna anggarannya. Nah, cuma belum pasti KPA-nya sini. Ya, contohnya tadi kan misal pengelola hibah PPR PPA-nya di sini pembantu pengguna anggarannya, tapi KPA-nya bisa di JPK. Misal di JPK mana di JPK. Nah, ini nih. Karena dia hibah daerah misalnya itu. Apa kok hibah daerah ya itu tadi kan misal kita utang gitu ya. Kemudian dihibahkan ke daerah gitu. Bisa juga. Utangnya kan kalau utang kan satu pintu tuh. Pusat. Itu bisa berkaitan dengan. Kemudian ada unit Wabun untuk pengelola investasi pemerintah ini DJKN gitu ya. Ada pengelola penerusan pinjaman Dirjen Perben, ada ini transfer ke daerah dan dana desa 9905 DJPK, ada lagi sorry. Nah, ada Wabun pengelola belanja subsidi 07 Dirjen Anggaran, lalu ada Wabun pengelola belanja lain-lain 08 Dirjen Anggaran, lalu ada Wabun pengelola transaksi khusus, ini ada DJPB, DJA, BKF, DJKN, DJPK, DJPPR gitu ya. Kemudian ada Wabun badan lainnya, di kayak TVRI gitu badan lainnya.
Nah ini unit akuntansi ini ya, dan laporan keuangan BUN. Nah ini nih. Paling atas ini ya, unit akuntansi BUN. Kemudian ada unit akuntansi pelaporan keuangan pembantu bendahara BUN, PBUN gitu ya. Unit akuntansi pelaporan keuangan puasa bendahara umum tingkat pusat, UAKBUN gitu ya, pusat. Lalu ada UAKBUN untuk kantor wilayah gitu ya. Kemudian ada UAKBUN daerah KPBN gitu ya. Kemudian ada WAPA eselon 1 BUN dan unit akuntansi dan laporan keuangan kuasa pengguna anggaran BUN gitu ya. Namun balik lagi, tidak semua apa namanya ya, tidak semua ini tadi sabun tadi itu punya lengkap gitu ya. Ya kalau dia cuma ada di pusat doang ya ngapain? Ya kayak eh, TKDD itu dia dari KPPN memang ya, dari KPPN berarti mulai di sini nih. Nih, Wakbun daerah, Wakbun wilayah gitu ya. Nanti ke Wakbun pusat. Nah, nanti hubungan sama masuk KPA-nya mana nih? KPA-nya di JPK, masuk ke sini lagi, terus masuk ke sini, baru lari ke sini, gitu ya. Jadi ada yang lengkap, ada yang enggak juga. Misal kalau dia cuma eh, misal apa ya migas gitu ya, cuma DJA ya, cuma KPA-nya DJA, PPA-nya DJA, langsung ke menteri gitu ya, langsung ke menteri. Jadi enggak semuanya ini komplit ada gitu ya. Tapi ini unit-unit yang ada gitu ya. Nah, ini untuk siap gitu ya. Siap Wakbun daerah. Nah, kecuali KPPN khusus investasi, Wakbun wilayah Kanwil DJPP, Wakbun pusat, nah, Direktorat PKN Pengelola Kas Negara DJPP. Wakbun AP-nya, akuntansi pemerintahannya nih, PKN DJPP sama. Kemudian komponen laporan keuangan yang disusun ini. Nah, ini eh, beberapa gitu ya, sorry ya. Sorry, sebentar. Nah, itu memang harus harus cuma dipahami doang nih, cuma harus dihafalin juga itu. Beberapa ujiannya sih pakai itu ya. Sorry, bentar. Tadi siap ya. Siap sudah, sekarang tahu. Sama enggak ya? Nih, mohon maaf. Ini SAUP tadi ya. SAUP utang pemerintah, transaksinya misal pembayaran bunga utang, cicilan utang gitu ya, atau transaksi lindung nilai gitu ya. Hedging gitu ya. Ada komponen laporan keuangan susun LRA, LO, LPE, neraca, CLK gitu ya. Kemudian ada sikubah gitu ya. Nah, di sikubah ini hibah tadi. DJPPR selaku Wabun, membantu Bun tadi ya, pengolah hibah. Direktorat EAS selaku KPA Bunnya, transaksi pendapatan dan belanja hibah. Ada juga DJPK selaku Wakfa Bun transaksi belanja hibah ke daerah. Jadi tadi seperti Bapak sebutkan. Jadi bisa saja beda unit gitu ya, ini contohnya. Tadi kan kalau yang ini kan satu unit ya sebelumnya ya. Nah ini DJPPR doang, kalau ini kan lintas unit ini. Dokumen sumbernya bisa berita PST gitu ya, DIPA, ada Notice of Disbursement NOD gitu ya, ada surat perintah pengesahan hibah uang SP2HU, ada surat pengesahan hibah uang gitu ya. Dan ada surat perintah pengesahan hibah barang jasa gitu ya. Kalau ada surat pengesahannya ini kayak kalau ini SPM, ini SP2D gitu ya, ini SPM, SP2D. Ini SPM, SP2D levelnya kayak gitu ya. Cuma kan kalau
kita nggak ada SPM SP2D kayak transaksi di PLU itu ya, ada SP3B, ada SP2B gitu ya. Kalian masih ingat pastinya kan itu ya. Hanya penamaan aja ya. Nanti ini sama itu kayak levelnya. Cuma kan karena transaksinya itu kalau SPM SP2D itu kan ada nilainya ya yang ditransfer ada. Kalau ini kan sudah ada di sini nih sudah diberikan ya. Jadi istilahnya hanya kalian ingat mungkin konsep ini, konsep apa namanya? Konsep eh, on budget on treasury gitu ya. On treasury itu kan lewat eh, KPPN gitu ya atau lewat bun gitu ya. Nah, semua transaksi itu harus melalui kas umum negara gitu ya. Nah, ini pengesahan doang dia. Nah, kan kalau on budget kan semua harus ada anggarannya gitu ya. Nah, ini nanti kan sebelumnya kan pasti ada anggarannya supaya dia bisa dicatat. Nah, ini supaya tadi on budget dan on treasury maka tadi ini namanya ini meskipun nilainya enggak ada nol ya, maksudnya nihil gitu ya. Bukan nol, ini nihil gitu ya. Nah, duitnya sudah diberikan. Dan ada BAST, kemudian surat pernyataan telah menerima hibah, ada ya SSBB, atau SPP, pembelian belanja ini ya, sama surat setoran bukan pajak. Lalu ada penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Kemudian ada investasi pemerintah tadi yang GJKN tadi ya. Nah ini ada juga Wakpabun investasi pemerintah ya. IP, dia bukan IP man ini IP, IP. Ini saya investasi pemerintah nih. Dokumen anggaran contohnya di Pak. Dokumen realisasi pembayaran SPP, SPM, dan SSBP ini ya. Dokumen pencatatan pendapatan belanja beban seperti SPP, SPM, SSBP, SKP, laporan keuangan investi dan risalah RUPS ini ya. Menghasilkan laporan keuangan, nah LRA, LO, LPE sama CLK sama ya. Ini perusahaan pinjaman, ini kan di JPP tadi ya, waktunya. Ini di SMI di JPP gitu ya. Wakpanya juga di SMI di JPP. Ini ada SP2, SP3, SPAPD, PMUD gitu ya. Contoh-contoh dokumennya menghasilkan laporan keuangan ya kayak laporan keuangan inilah apa pengguna anggaran ya pada umumnya. Kemudian ada SATD gitu ya, transfer ke daerah tadi ya. Wabunnya unit akuntansi bunnya di APK di JPB gitu ya, unit akuntansi bunnya. Lalu pembantu bunnya gitu ya, transfer daerah ke DJPK, lalu ada Wakpabun transfer ke daerah KPPN. Nah, ini jenisnya yang sampai ke Wakpabun transfer ke daerah itu kalau nggak salah dana desa sama DAK kalau nggak salah ya. Kalau DPH, DAU itu langsung dari pusat, nggak lewat KPPN gitu ya. Maksudnya dari DJPK langsung ini nggak semuanya gini. Ini hanya menunjukkan bahwa tadi ada unit akuntansi bun tadi ya, didelegasikan, didesentralisasikan ya ini. Unit. Jenisnya ada dana perimbangan gitu ya, ada DID, ada dana otsus gitu ya. Ini kalau nggak salah kalau sekarang itu ada dana transfer umum, dana transfer khusus gitu ya. Dokumen sumbernya ini ada BIPA dan revisinya ada dokumen pengeluaran SPP, SPM, SP2D gitu ya. Kemudian menghasilkan laporan keuangan ya kayak laporan keuangan pengguna anggaran ya pada umumnya ya. Lalu ada SABS belanja subsidi. Nah ini seperti tadi Bapak sebutkan tadi. Misal ini wabunya unit akuntansi bunya kan di APK karena kan semua kan pasti akan ke DJPB ya ini di APK di akuntansi dan laporan keuangan DJPB ya direktoratnya. Pembantu bunnya DJA seperti Bapak tadi sebutkan. Cuma kan nggak mungkin tuh yang nanganin DJA misal kayak subsidi minyak kan nggak mungkin tuh kan nggak ahli perminyakan orang Kementerian Keuangan atau subsidi pupuk. Wah, makanya KPA bunnya KL Kementerian Lembaga. Nah, berarti kalau KPA bunnya itu KL, maka subsidi itu yang punya DIPA siapa?
saldo subsidi listrik. Yang punya DIPAS apa? KPA tadi, KPA-nya KL itu. Cuma nanti dia lapornya gitu ya. Lapornya tidak masuk ke LKKL gitu ya. Tapi masuk ke LKBUN gitu ya. Nah, ini sama dengan konsepnya tadi apa namanya? DKONTP itu ya. Kan setiap yang punya DIPA itu harus menyelenggarakan setiap KPA itu pasti punya DIPA gitu ya. Nah, yang punya DIPA ini harus menyelenggarakan akuntansi. Nah, akuntansi ini tadi nanti akan dilaporkan ke siapa? Pasti kan ke PA-nya, ke pengguna anggarannya gitu ya. Nah, pengguna anggarannya ini kalau yang di daerah tadi meskipun KPA-nya orang daerah SKPD gitu ya. SKPD ini Persatuan Kerja Perangkat Daerah. Tapi PA-nya Kementerian Lembaga bukan PA-nya itu dinasnya gitu. Kan kalau di SKPD itu SKPD kan selaku pengguna anggaran gitu ya. Tapi pengguna anggaran APBD bukan pengguna anggaran APBN gitu ya. Jadi kalian jangan jangan apa rancu gitu ya, jangan rancu. Ini kadang orang kalau rancu ya mungkin bisa tersesat gitu ya. Bisa tersesat. Nah ini contohnya tadi ini waktunya DCA, waktunya Bun KL ya kayak tadi subsidi kan nggak mungkin subsidi pupuk kan nggak mungkin orang Kementerian Keuangan jago perpupuan itu nggak mungkin pasti pasti KPA Bunnya mungkin salah satu direktorat di Kementerian Pertanian gitu ya. Kemudian dokumen sumbernya ini menghasilkan laporan keuangan ya kayak selaku pengguna anggaran pada umumnya gitu ya. Wait. Sorry. Ini sampai mana tadi? Ini udah ini ya. SABL ini ya. Ini ada Wabun ya. Laporan keuangan belanja lain-lain. Nah, Wabunnya di APK, DJPP, lalu Wabunnya DJA, ada Wabunnya KL gitu ya. Ini kayak contoh sekarang lah belanja lain-lain ini kan terkait COVID gitu ya. Nah, atau dia saya pakai itu bisa ini BNPB di sini. Ininya DJA itu ya. Pembantu bunnya DJA. Ininya apa namanya KL gitu ya. Ini lalu unit akuntansi transaksi khusus SATK. Ini ada beberapa gitu ya. Unit yang pasti wabutnya itu di APK hanya apa namanya pembantu bunnya gitu ya. Bisa masing-masing eselon 1 Kemenkyu gitu ya. Ada Wakpabun juga untuk Sekjen ESDM khusus pertambangan gitu ya. Ini transaksi khusus minyak ini biasanya. Lalu ada Wakpabun transaksi khusus Satkerbun dan Satker KL. Jenis transaksinya misal BKF ini ya, yang di BKF ini untuk keperluan pembiayaan hubungan internasional gitu ya, atau pengeluaran yang berhubungan dengan pembayaran dukungan itu di JPPR itu ya. Layakan dan fasilitas penyiapan proyek, nah, ada PNBP, Dikelola Bun, DCA, contoh PNBP minyak gitu ya, DCA, transaksi khusus minyak. Lalu pengelolaan aset yang berada dalam pengelolaan DJKN, nah ini ada transaksi khusus juga nih. Lalu ada belanja beban, nah, jaminan layanan kesehatan gitu ya. Terus ada pendapatan dan belanja beban dalam rangka pengelolaan kas negara, utang PFK pegawai, suspend penerimaan itu ada di JPB. Dan di JPK juga ada utang PFK pajak rokok gitu ya. Sorry ya bentar ya. Baterai Bapak habis bentar ya. Ini tadi ATK. Nah, ini ada belanja lainnya tadi ya.
unit akuntansinya di DJPP gitu ya. Lalu UBL-nya bukan satker, tapi bagian satker, ada yang bukan satker dan bagian satker gitu ya. Ini termasuk TVRI, lain-lain lah banyak nih. Jadi badan lainnya yang masuk di sini. Nah, UBL ini bagian kalau UBL-nya bukan satker menyampaikan laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan. Tapi kalau UBL-nya bagian satker menyampaikan ikhtisar laporan keuangan gitu ya. Nah, ini ada LK-BUN gitu ya. Laporan keuangan BUN. Inputnya laporan keuangan BUN pengelola kas tadi ya. Karena kan WAP BUN-nya ya DJPP kan. Nah, pakai aplikasi dan sistem aplikasi terintegrasi gitu ya. Menghasilkan laporan keuangan. LRA, LPS, neraca gitu ya. MCLK. Karena kan BUN kan selaku entitas pelaporan kan ya. Alur penyusunan laporan keuangan BUN. Nah, ada KPPN, ada Kanwil DJPP, dan DPKN DJPP gitu ya. Nah, itu di mana? Semuanya bermuara di Direktorat APK DJPP gitu ya. Kan sini, ya yang di sini ya. Sorry. Yang di sini ini kan masalah laporan keuangan, ini juga sama tadi ya, berkaitan dengan anggaran. Masalah laporan keuangan ini semua bermuaranya di sini nanti. Karena kan dia unit akuntansi punya di Direktorat APK ini. Menghasilkan LK-BUN gitu ya. Nah, ini sekarang SAI. Tadi udah kita bicara SAPUN, sekarang SAI gitu ya. Nah, SAI gitu ya, ini ada formulir jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan keuangan ini siklus pada umumnya ya. Ini gambaran prosesnya. Ini sama dengan yang kayak di daerah lah gitu ya. Ada input sama semua katanya. Ada dokumen sumber, proses ya, analisis transaksi, proses buku besar, outputnya ini laporan keuangan. Nah, ini kan supaya apa? Kalau di kerangka konseptual itu laporan keuangan memenuhi unsur ini relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan gitu ya. Nah, ini sistem akuntansinya termasuk ini ada form prosedur transaksi, BAS, ada mengatur kelembagaan, hardware, dan personel terampil. Nah, ini proses bisnisnya yang diselenggarakan oleh WAKTA, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Ini berarti level terendahnya gitu ya. Jadi contoh WAKTA itu, ada yang bisa kasih contoh nggak? Kuasa pengguna anggaran itu siapa? Ayo, KPPN. coba. Ya, siapa? KPPN, Pak. Ya, gimana Hana? Saya Ya, apa Hana? menurut KPPN. Hah? KPPN, Pak. PPN? Apa itu PPN? KPPN. Contoh KPA. Apa PPN itu apa? KPPN, mohon maaf, Pak. Hah? Gimana? Contoh KPPN. KPA, PPN, mana PPN tuh? PPN gimana? PPN, Pak. BPN. BPN itu apa BPN tuh? Apa ini? Apa namanya? Kita sampai mana ya? Sorry. Nah, ini lalu ada verifikasi penemuan ini. Habis itu WAKPA, ini ada WAPA wilayah, ada WAPA eselon 1, ada unit akuntansi pengguna anggaran. Nah, ini bisa berjenjang ini paling ujung. Nah, ini melakukan apa? Ini verifikasi, rekon gitu ya. Analisa kopi, penggabungan data laporan keuangan ini ya. Dalam hal sudah penerapan single database, penyampaian ADK, arsip data komputer tidak perlu serta rekonsiliasi hanya di WAKPA saja. Rekonnya di sini. Ya, perlu di sini rekon lagi gitu ya. Karena rekon ini biasanya sama KPPN, bukan sama
atasnya gitu ya. Nah, ini hubungan sistem, gimana sih hubungan SAK, sistem akuntansi keuangan, dengan sistem akuntansi barang di tingkat satker gitu ya. Kan yang punya DIPA itu kan pengguna anggaran. Berarti yang punya BMN itu, menghasilkan BMN itu pengguna barang. Ya. Karena kalau pengelola barangnya itu kan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan selaku pun dan pengelola barang. Gitu ya. Tapi di DJKN gitu ya, di PA-nya, PPA-nya gitu ya. WAKB ini ya, WAKB. Unit akuntansi kuasa pengguna barang gitu ya. Itu kan kepala kantor biasanya ini Kasubag TU atau pejabat menangani barang. Nah, ini ada pelaksanaan itu. Kemudian yang ngurusin DIPA-nya yang keuangan, Kasubag keuangan gitu ya. Tapi kalau level di KPP atau KPPN ya biasanya ini Kasubag umum semua nih. Dia sebagai Kasubag keuangan juga Kasubag TU gitu ya. Jadi nggak dipisah ini ya. Karena ini kan levelnya eselon 3 gitu ya. Ini kan levelnya eselon 3. Ini eselon 3. Jadi kepala kantor tuh eselon 3 gitu ya. Biasanya ini eselon 4-nya gitu ya. Itu cuma satu, ini sama nih. Ini sama orang, ini sama person biasanya. Kan nanti bisa cari contoh itu ya di KPP, KPPN atau kantor inilah punya pemerintah lah ya. Pemerintah pusat ya, bukan pemerintah daerah ya. Ini misalnya Kasubag umum ya, atau Kasubag TU biasanya menjabat dia menangani barang dan menangani uang gitu ya. Nah, cuma nanti dipisah di pelaksananya gitu ya. Ini sendiri-sendiri kayak isinya. Biasanya begitu. Ini unit akuntansinya, pelaporan dan keuangan ini tadi ya. Ini berkaitan dengan DIPA, ini berkaitan dengan BMN gitu ya. Ini dari yang level tinggi, ini paling atas ya, ini paling rendah nih. Ini KPA, lalu ada ini pembantu pengguna anggaran wilayah gitu ya, atau pembantu pengguna anggaran eselon 1 dan unit akuntansi pengguna anggaran ini ya. Kemudian ini ada kuasa pengguna barang di kantor misalnya di sini KPPN lah ya. Ini kemudian ini Kanwil DJPB misalnya, atau jangan KPPN lah ya, KPP lah, KPP ini Kanwil BC gitu ya. Ini KPPN mana nih, KPP Probolinggo gitu ya. Ini Kanwil mana ya kalau dia ya, wilayah Kanwil masuk Malang nih, Jatim berapa lah gitu ya. Dan di sini eselon satunya DJP gitu ya. Nah, ini baru nih pengguna barangnya siapa nih, Menteri Keuangan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini sama ini keuangan. Jadi levelnya berjenjang gitu ya contohnya. Nah, ini dari Ini unit akuntansi tadi ya. Keuangan dan lain dalam SAI. Ini kalau Dekon TP, ya tadi kan Dekon TP nih. Wakpa, ini Satker nih. SKPD bisa aja nih, SKPD nih, SKPD. Nah, ini wilayah nih, misalnya kan. Ini bisa aja dari provinsi ke sini nih, ke kabupaten kota. Ini ke wilayah provinsi. Nah, ini baru ke tingkat eselon satunya. Eselon satunya misal yang punya misal kalau Kemendagri misal ada direktorat Ditjen apa ya? Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Ditjen apa ya? Keuangan DJKD, Ditjen Keuangan Daerah ini bisa ya. Nah, ini WAPA-nya atau WAP-nya ini kan menteri ya, menteri gitu ya. Eselon satunya. Ini untuk Dekon TP ya, naik ke atas. Rekon data, proses cocok data transaksi keuangan diproses dari sistem subsistem gitu ya. Tujuannya meyakinkan keandalan data dalam penyusunan laporan keuangan gitu ya. Keluarannya berita acara rekonsiliasi gitu ya. Nah, jenis rekonsiliasi ini ada dua, ada internal dan eksternal gitu ya. Jadi kalau internal gitu ya, dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing unit gitu ya.
akuntansi dan pelaporan dan atau antar unit akuntansi dan pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan. Berarti misal kayak tadi internal itu misal antara satu entitas akuntansi dan satu entitas pelaporan. Misal tadi antara dirjen apa ya ke dirjen keuangan daerah dengan Kemendagri gitu ya. Termasuk sebagai rekonsiliasi internal adalah rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang gitu ya. Serta rekonsiliasi internal antara wakpa dengan bendahara. Nah, itu internal. Kan bendahara itu kan dia punya dua laporan. Dia tanggung jawabnya kan kepada KPA dan kepada KPPN gitu ya. Nah, ini termasuk rekonsiliasi internal. Kemudian dari rekonsiliasi eksternal gitu ya, dilaksanakan antara unit akuntansi pelaporan yang satu dengan unit akuntansi pelaporan yang lain gitu ya. Atau pihak lain yang terkait tidak dalam satu entitas pelaporan gitu ya. Rekonsiliasi eksternal dalam SAPP meliputi rekonsiliasi antara gitu ya, PA Bun dengan Bun gitu ya. Antara PA dengan Bun. Jadi antara misal inilah apa ya? Contohnya PA itu BIN misalnya, BIN dengan KPPN. Nah, Bun kan KPPN ya, kuasa Bun KPPN. Nah, itu rekon nih. Berapa nih cocok data gitu ya. Rekon pelaporan barang antara pengguna barang dan pengelola barang. Nah, misal antara tadi ya, contohnya polisi dengan polisian dengan ini apa Kanwil DJKN kan KP2LN gitu ya rekonnya bisa. Ini pihak eksternal gitu ya. Karena kan sini dilaksanakan antara unit akuntansi dan pelaporan yang satu dengan unit akuntansi dan pelaporan yang lain. Nah, atau pihak lain yang terkait tidak dalam satu entitas pelaporan itu rekonsiliasi eksternal. Kalau internal dia tadi dalam satu entitas pelaporan. Nah, masih dari entitas pelaporan dari satu PA gitu ya. Termasuk di dalamnya tadi dalam satu KPA. Ya, itu masih internal. Jenis laporan keuangan Kementerian Lembaga nih ya. Ini ada LRA, NERACA, LOLP, CLK. Ini penyampaian laporan keuangan tadi kan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, 3 bulannya kan harus disampaikan kepada BPK untuk di itu ya. Nah, ini harus disertai nih, disertai apa? Kalau LKKL nih harus disertai dengan pernyataan telah direview yang ditandatangani oleh APIP dan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Menteri Pimpinan Lembaga. Berarti kalau ini API-nya siapa? Kira-kira. Kalau KL API-nya siapa? Kalau KL nih, API-nya siapa yuk? Yuk, Nabila. Nah ini Nabila masih ada nggak ya Nabila? Nggak kelihatan. Wah, jangan-jangan lagi godok sego ya. Godok sego nih Nabila. Anandia Nabila. Wah ini sih. Ini. Pak Anandia tadi ini Pak di rumahnya hujan jadi sinyalnya agak kurang bagus. Wah, Tadi kenapa baru nggak lapor ngabarin. Bapak nih? Anandia. Tadi Anandia ini kan sama-sama Magelangnya. Tadi yang Magelang lagi satu lagi siapa tadi? Apa ya? Novi ya? Saya tapi Hana. memang Pak. Nah, mana? Maaf Pak, saya barusan hadir soalnya tadi hujan deras banget. Wifi-nya agak low connected. Oh iya. Saya kira lagi godok sego. Atau ini Enggak, apa Pak. sih? Bukan godok sego ya. Godok air zaman Bapak ya. Sekarang udah nggak ada. Kalau dulu zaman Bapak kan kamu bisa masak apa? Masak air sama masak nasi gitu ya. Kalau sekarang masak air udah pakai apa namanya? Bukan rice cooker apa itu namanya? Kok Mexico. Apa itu? Kita pakai air panas pakai apa itu? Apa lupa ya. Ya kalau masak nasi pakai rice cooker lah gitu ya.
Tadi Bapak nanya apa ya, Nabila? Ada yang tahu nggak Bapak tadi nanya apa ya? Oh ini ya, API ya. API-nya KL itu siapa? API-nya KL itu siapa? Aparat pengawas intern KL kan tadi kan ini penyampaian laporan keuangan itu kan harus disertai dua ini ya yang harus direview. Dua surat ya. Surat pernyataan telah direview dan surat pernyataan tanggung jawab ya, SPTJM ya. Nah, surat pernyataan telah direview ini oleh API. API-nya untuk KL itu siapa? KKL. Ya nggak harus Nabila sih, kalau Nabila nggak tahu ya bolehlah dibantu Juan, Sandi ini ya, Rizky. Biar nggak Juan, BPK Pak. Jen banget Pak. Amar tadi jawabnya Mar? BPK Pak. BPK. Kalau Sandi jawabnya apa San? Inspektorat Jenderal. Nah, kira-kira yang betul yang mana nih? Nah, LKKL itu apinya bener kata Sandi. Kalau Pak Menteri, Bapak nggak berani nyalain itu ya. Ya, bener nih, Itjen itu ya. Maaf Pak, suara saya tidak masuk ya. Nggak apa-apa, suaranya nggak masuk, nggak apa-apa. Yang penting Nabila absennya masuk gitu ya. Kan ada yang masuk. Suaranya masuk. Benar kata Sandi tadi ya. Itjen. Jadi LKKL itu surat pernyataan direview oleh Itjen. Kalau LKPP, pemerintah pusat, maka apinya, siapa apinya? Kalau LKPP. Kan sama nih, LKKL kan. LKKL pasti ada 2 surat pernyataan tuh. Jadi kan pasti kan nggak mungkin lah tanda tangannya ini ya. Istilah pemimpinnya itu ya. Siapa nih? Kalau itu kan BPKP ya, artinya BPKP kalau untuk LKPP ya. Nah kalau nggak rekon gimana nih? Oh Pak, sorry ya, nggak apa-apa. Oke, masuk. Pengembalian kalau nggak rekon, nah tadi rekon eksternal ya, maka dibalikin nih SPM-nya nih, jadi nggak bisa nge-SPM kan, kecuali gitu ya untuk SPM belanja pegawai, lalu SPM langsung kepada pihak ketiga, dan SPM pengembalian duit misalnya ya, pengembalian belanja. Pengenaan sanksi tidak membebaskan uang PA, uang B, dan uang PAW dan uang PAB wilayah gitu ya dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan, laporan payment dan melakukan rekon. Pengenaan sanksi kepada WAPA mempertimbangkan pelaksanaan single database dalam proses rekon itu ya. Nanti tadi dapat dikenakan sanksi administratif ya. LKPP ya, ini dasar hukumnya ya. Nah, ini rekomendasi laporan keuangan, ini ada penjelasan. LKPP ini ya beberapa aturan yang perlu kalian download itu ya dan pelajari. Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas. LRA KL selain menyajikan realisasi pendapatan juga menjelaskan prestasi kerja. Oke, ini kita skip aja lah nih ya. Nih, pihak yang menyusun laporan keuangan siapa sih? Entitas pelaporan ya. Entitas pelaporan itu ada berapa? Pemerintah pusat, KL, BUN, dan Pemda. LKPD dan LKPP. Lah ini duanya ini nggak ada laporan konsolidasinya, nggak ada. Laporan keuangan negara nggak ada ini. Pisah ya, dua itu. Pisah. Ini kerangka LKPP nih ya. Dari LKPP, LKL, BUN ya. SAI, Sabun, udah. Nah ini ya, komponen laporan keuangan pemerintah pusat. Ini ada 7 laporan keuangan. Pemda juga sama 7 ya. KL 5, BUN 7 gitu ya. Ini entitas pelaporan ya. Unsur-unsur laporan keuangan. Wah ini nih. LRA ya.
Ini menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja, gitu ya. Strukturnya ini, contohnya ada kayak ini nih, contohnya. Ada pendapatan, belanja, terus apa lagi? Pembiayaan, gitu ya. Tapi kalau di KL nggak ada aja, ada ini pendapatan dan belanja. Pendapatannya apa kalau di KL ya? PNBP ya, nggak ada pendapatan pajak, gitu ya. Nah, ini pendapatan belanja, ada surplus defisit, gitu ya. Udah kalau KL cuma sampai surplus defisit ini. Kalau pemerintah pusat sampai pembiayaan ini ya, pembiayaan. Nah, pembiayaan ini bawahnya ada silpa gitu ya. Silpa adalah penjumlahan ya, penjumlahan surplus defisit dengan pembiayaan itu gitu ya. Oke, kita lanjut ke LPSAL ya. Definisinya menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Saldo anggaran lebih awal berapa nih? Ini 113 kan nih. Ini kan total di sini nih, 8 naik ke sini nih C1. Kemudian silpa, sisa lebihnya berapa nih? 36. Penyusunan silpa. Ini berapa? Kemudian tadi ada LRL PESAL. Nah, ini LO gitu ya. Ini sesuai keterkaitan antar laporan ya. Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun. Wah, ini definisinya nggak pas ini ya. Ini definisi ini dari Dosko ya ini. Ini harusnya terkait pendapatan beban ya, terkait operasional ya. Manfaatnya ini melengkapi pelaporan sehingga penyusunan. Nah ini kelihatannya Bu Dosko apa namanya kopas ini ya. Ini si strukturnya pendapatan LO ini benar nih, pas luar biasa ini ya. Contohnya ini. Ini ada kegiatan operasional nih, kegiatan berdasarkan operasi kantor ya. Kalau yang nggak operasional kan non operasional kan kayak pelepasan aset kayak gitu-gitu kan, jualan aset, nah itu nggak operasional. Ini berkaitan dengan operasional nih ya, pendapatan, terus ada juga beban, ini beban. Ini contoh kegiatan non operasional dari pelepasan aset, gitu ya. Terus apa? Penyelesaian kewajiban jangka panjang, kegiatan non operasional lainnya, gitu ya. Kemudian LPE kan setelah LO kan menghasilkan surplus defisitnya kan masuk ke LO gini ya, ini masuk di sini. Laporan menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas ya. Ini menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan itu ya. Ini LPE. Nah, ekuitas akhir nanti dibawa ke neraca ini ya. Nah, ini ekuitas tadi ini. Bawa mana tadi? Nah, ekuitas tadi bahkan neraca nih. Nah ini laporan posisi keuangan. Nah ini nih kita bisa laporan posisi di mana posisi kain kita di sana di sini neraca ini. Nah ini aset nih ada aset lancar, ada aset aset tetap gitu atau aset non lancar gitu ya. Ada investasi jangka panjang, ada piutang juga aset lainnya. Kemudian ada kewajiban dan ekuitas gitu ya. Nah, nilainya akan selalu balance kan dari dulu itu ya persamaan dasar. Konsep akuntansi, teori akuntansi itu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas gitu ya. Bisa juga sih aset sama dengan ekuitas gitu ya. Kalau negara nggak punya utang, tapi kalau punya utang pasti ada kewajiban gitu ya. Sangat jarang ya. Lalu ada LAK, ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas pemerintah yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Nah, ini dibagi jadi 4, ada aktivitas operasi, berkaitan dengan operasi, ya. Ada aktivitas investasi, berkaitan dengan penambahan aset, nih, investasi, nih. Aktivitas pendanaan, tadi ya, cuman dia mendanain kalau kekurangannya gitu ya dari pembiayaan nanti di sini. Ada aktivitas transitoris gitu ya berkaitan dengan
pihak ketiga gitu ya. Di sini ada contoh-contohnya aktivitas operasi itu apa, ini pendapatannya. Lalu ada arus kas keluar, ini belanja pegawai, pembiayaan gitu ya. Kecuali belanja modal, kan belanja modal dia masuk dalam investasi gitu ya. Kas keluar. Lalu ada arus kas pendanaan nih. Ini kas masuknya dari mana? Dari pembiayaan gitu ya, pembiayaan. Lalu ada aktivitas transitoris nih. Contohnya PFK gitu ya. Ada transito, transinom anggaran dan pihak ketiga kiriman uang gitu ya. Kemudian CLK, nah ini bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Oke, ini tujuannya memudahkan pengguna anggaran dalam memahami laporan keuangan. Salah satu contohnya ini strukturnya ya, ini informasi umum. Nah, kalau ada ikhtisar pencapaian target, informasi tentang dasar termasuk berapa jumlah pengguna anggaran dan semua itu ada di sini. Nah, ini ilustrasi CLK-nya. Penjelasan umum tadi, isinya dasar hukum, profil, pendekatan, kabanya apa, lalu pendapatan negara hibah, belanja negaranya apa. Ini penjelasan atas pos-pos. Jadi kalau kita ingin lihat utang kita sekian nih, utangnya apa aja itu ada di sini nih. Berapa jadi jangka pendek gitu ya, masuk apa ya, kalau ada penyisian gitu ada di sini semua. KKP-nya gimana. Nah, ini sekarang ke LHP nih, laporan hasil pemeriksaan BPK. Pertama kali itu kita melaksanakan tadi ya, penyusunan laporan keuangan di tahun 2004 itu ya, menghasilkan tidak memberikan pendapat. Nggak ngomong gitu katanya gitu, kata Pak Ahmad Ringat. Dan udah nggak ngomong, nggak bisa ngomong gitu. Terus habis itu naik ya. Tapi masih mending lah disclaimer daripada advice gitu ya. Wajar dengan pengecualian, kemudian ada WTP gitu ya. Nah, tahun 2015 ke bawah itu, 2015 ke bawah itu ada, selain WTP ada juga namanya WTP DPP ya. Di wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas gitu ya ada. Nanti kalian bisa lihat. Keren ya. Kalau sudah ada alarm gitu berarti kurang 15 menit ya, atau udah selesai?